Di tahun yang sama saat Adolf Hitler resmi memimpin dan Nazi Jerman berdiri, di belahan bumi lain ada orang berkebangsaan Jerman Belanda yang malah sangat tertarik dengan Pulau Jawa. Bukan untuk menjajah, tapi meneliti. Fokus utamanya adalah hominin, terutama Homo erectus yang terkenal itu. Namun, dalam ekspedisi ilmiahnya, ia menemukan lebih dari sekedar jejak manusia purba. Di situs Ngandung, Blora, ia juga menemukan fosil kucing. Tapi, ini bukan kucing peliharaan seperti di rumah, melainkan harimau. Fosilnya memang tidak lengkap, tapi temuan ini kelak menjadi sangat terkenal dengan nama harimau Ngandung. Bukan karena bentuknya yang aneh, melainkan karena ukurannya. Banyak sumber mengatakan jika harimau ini bahkan lebih besar dari harimau terbesar yang ada saat ini, yaitu harimau Siberia. Tapi, apakah benar ada harimau sebesar itu pernah tinggal di Pulau Jawa? Pada era kolonial, orang-orang Eropa datang ke sini tidak hanya untuk menjajah atau meraup keuntungan. Beberapa dari mereka datang dengan niat berbeda untuk meneliti, mencatat, dan memahami. Dalam hal ini, harus diakui mereka turut berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Bahkan dari buku-buku sekolah sampai penemuan-penemuan yang dipajang di museum, banyak yang berasal dari tangan para peneliti barat yang datang ke sini di masa lalu. Meskipun kita tidak bisa mengesampingkan faktor privilege yang mereka miliki. Di antara barisan nama seperti Alfred Wallace hingga Eugene Dubois, ada juga sosok bernama Gustav Heinrich. Ketika berusaha mencari tahu jejak manusia purba di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, ia secara tidak langsung bukan hanya berhasil mengungkap adanya manusia primitif yang penting dalam studi evolusi manusia, tetapi juga beserta kehidupan-kehidupan purba lainnya yang pernah ada di pulau ini. Semuanya berawal di tahun 1933. Di tahun itu, Republik Weimar bertransformasi menjadi Jerman Nazi dan Adolf Hitler resmi menjadi pemimpinnya. Namun, jauh-jauh dari sibuknya Eropa, seorang anak muda yang lahir di Jerman malah tertarik dan sibuk menggali dan memungut batuan di Pulau Jawa, khususnya sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada kala itu, ia sedang berburu, bukan berburu hewan yang masih hidup, tapi yang sudah jadi batu alias fosil. Meskipun fokus utamanya adalah hominin atau manusia purba, tapi ia menemukan banyak fosil dari hewan lainnya. Sebenarnya, ia sudah memulai petualangannya di Jawa sejak awal 1930-an. Namun di tahun 1933 itulah ia merangkum hasil-hasil temuannya dan menerbitkannya. Dari berbagai katalog penemuannya dalam laporan tersebut, ada satu nama yang saat itu mungkin tidak begitu spesial. Nama itu bertuliskan Felis tigris soloensis, yang sekarang telah berganti nama menjadi Panthera tigris soloensis. Fosilnya tidak lengkap dan jumlahnya sedikit sekali. Di antaranya ada pecahan rahang dan tengkorak. Fosil yang dengan mudah ia identifikasi sebagai jenis kucing besar yakni harimau tersebut ditemukan di situs Ngandung, Blora, Jawa Timur, di dekat tepi Bengawan Solo. Maka dari itu, ia menamainya dengan kata Soloensis, bukan merujuk pada kota Solo, melainkan Sungai Bengawan Solo. Namun ternyata lebih dari 2 dekade sebelum penemuan oleh Gustav, seorang peneliti lain bernama Stream, pada tahun 1911 telah mengidentifikasi fosil kucing serupa. Ia memasukkannya ke dalam genus baru bernama Pheliopsis paleojavanica. Sebagian ahli menduga bahwa fosil tersebut merupakan sinonim dari Panthera tigris soloensis. Siapa sangka, serpihan fosil yang ditemukan sebelum Indonesia merdeka itu kini kembali ramai diperbincangkan dengan nama harimau Ngandung. Bukan cuma dari tempat ia ditemukan, namun juga dari orang-orang di luar sana. Semuanya karena satu hal, yaitu ukurannya. Bahkan ada yang percaya jika harimau Ngandung merupakan harimau terbesar yang pernah ada. Tapi bagaimana kebenaran di balik klaim-klaim itu? Indonesia sebenarnya tidak kalah menarik jika membahas tentang kehidupan purba. Namun sayangnya, biasanya studi paleontologi di sini tidak seheboh yang terjadi di barat. Padahal, Pulau Jawa pernah dihuni oleh berbagai spesies purba. Harimau Ngandung hanyalah salah satunya. Mereka hidup pada kala Pleistosen akhir, antara 129.000 hingga 11.700 tahun yang lalu.
Di tempat ini, mereka hidup berdampingan dengan spesies purba lainnya seperti gajah purba Elvas dan Stegodon, kerbau purba, banteng purba, badak Jawa, hingga tapir, spesies yang di Indonesia saat ini hanya ada di Pulau Sumatera. Dan tidak ketinggalan, sang manusia purba, Homo erectus. Mari kita mulai dengan mencari tahu hal yang paling disorot dari harimau ngandong. Dari diskusi-diskusi yang ditemukan di internet seperti Reddit, Quora, hingga Facebook, masa tubuh harimau ini disebutkan bahkan mencapai angka 400 kg. Diskusi seperti ini biasanya muncul dari para fans. Apakah bisa dipercaya? Tentu saja belum. Sekarang kita coba akses berbagai website di internet. Di website seperti prehistoricwikifandom.com, animalia.bio, bahkan the one and only Wikipedia, kurang lebih menyebutkan angka sekitar 400 kg, bahkan lebih. Tapi dari mana angka-angka itu muncul? Kita perlu cari sumber aslinya. Setelah mencari-cari, menyelami internet dan mengecek setiap detail, satu-satunya paper yang kemungkinan besar menjadi rujukan dari angka itu adalah penelitian di tahun 2007 oleh Christine Heltler dan Rebecca Vollmer. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kompetisi perebutan mangsa antar spesies karnivora yang hidup berdampingan selama periode Pleistosen di Pulau Jawa. Fokusnya ada 5 spesies, 2 dari kelompok Panthera yaitu Panthera tigris atau harimau dan Panthera pardus atau macan tutul, 2 spesies anjing liar, dan 1 spesies hyena. Yap, hyena. Pada saat itu, famili Hyaenidae tersebar sampai ke Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, ukuran tubuh menjadi parameter penting untuk merekonstruksi ekologi spesies yang telah punah. Pada karnivora besar misalnya, massa tubuh dapat menentukan jenis mangsa yang mampu mereka buru. Oleh karena itu, peneliti perlu memperkirakan massa tubuh hewan dari fosil yang ditemukan. Dari 5 spesies karnivora yang mereka teliti, harimau tercatat memiliki massa tubuh yang terbesar. Bobotnya bervariasi mulai dari 73 kg hingga mencapai 470 kg. Menariknya, spesimen harimau dari situs Ngandong menunjukkan rentang massa tubuh antara 131 hingga 470 kg, menjadikannya yang terbesar di antara semua fosil harimau yang diukur. Kemungkinan besar, angka ini pula yang menjadi dasar dari klaim yang beredar luas di internet. Jika merujuk pada hasil ini, memang menunjukkan harimau ngandong lebih besar dari harimau Siberia yang biasanya hanya mencapai bobot 300 kg. Apalagi jika dibandingkan dengan harimau Jawa yang masih ada hingga zaman modern, punya ukuran yang jauh lebih kecil lagi, hanya berkisar antara 75 hingga 140 kg. Namun, jangan langsung berpuas diri. Karena di penelitian terbaru, massa tubuh harimau ngandong ada di angka 119 hingga 298 kg. Meskipun tidak sefantastis penelitian sebelumnya, namun ini masih menunjukkan jika harimau ngandong lebih besar dari harimau lain yang pernah hidup di Pulau Jawa, baik di zaman purba maupun di zaman modern. Tapi jika fosilnya sedikit, bagaimana para peneliti mengetahui angka tersebut? Apakah mereka mengada-ngada? Metodenya sebenarnya terdengar cukup sederhana. Mereka membandingkan ukuran fosil yang sangat terbatas itu, seperti gigi, tengkorak, dan tulang anggota gerak, dengan hewan modern dari spesies yang sama, menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasi massa tubuh. Intinya, mereka menggunakan rumus matematika untuk mendapatkan hasilnya. Jadi, bukan asal membandingkan dan mengira-ngira. Uniknya, harimau purba yang hidup lebih awal di pulau yang sama justru memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan harimau ngandong. Fosil-fosil dari periode Pleistosen awal hingga tengah, misalnya harimau trinil, menunjukkan bahwa harimau-harimau tersebut memiliki massa tubuh yang sebanding dengan harimau Jawa modern dan harimau Sumatera. Sementara itu, harimau ngandong yang hidup pada akhir Pleistosen justru menunjukkan ukuran tubuh yang jauh lebih besar, semacam ada peningkatan ukuran tubuh. Dari sini, timbul pertanyaan baru. Apa yang membuat harimau ngandong memiliki tubuh begitu besar? Banyak hal yang menentukan ukuran tubuh organisme, dalam hal ini dari satu taksa yang sama. Sebagai contoh, gajah yang hidup di Kalimantan berukuran lebih kecil daripada gajah yang hidup di India, padahal mereka satu spesies yang sama. Ada penjelasan umum bernama Birchman's Rule yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu organisme dengan wilayah kutub, ukuran tubuhnya cenderung lebih besar, sedangkan semakin mendekati wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, justru cenderung lebih kecil. Ada pula penjelasan lain bernama Island Rule
yang menjelaskan bahwa hewan yang terisolasi di pulau dapat mengecil akibat keterbatasan sumber daya. Kedua teori ini cukup masuk akal bila diterapkan pada subspesies harimau modern di Indonesia, seperti harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Namun, dalam kasus harimau ngandong, teori tersebut tampaknya tidak relevan. Sulit dibayangkan bagaimana harimau sebesar itu bisa hidup di sini. Pada awalnya, ada hipotesis bahwa peningkatan ukuran harimau yang tidak biasa itu karena terjadi gelombang imigrasi baru, khususnya dari lokasi di Wansien, Pulau Yakov, dan Sungai Jana, di mana subspesies harimau besar juga ditemukan di sana. Jadi mereka seperti pendatang baru ke Pulau Jawa yang saat itu sudah dihuni oleh subspesies harimau yang lebih kecil dan lebih dulu berada di sini. Namun, namanya hipotesis belum 100% benar. Masalahnya, ada satu ciri anatomi unik khas dari harimau Sunda, yaitu karnasial yang membesar, hidung yang sempit, dan bidang oksipital yang sempit. Disinilah letak ketidaksesuaiannya, karena harimau ngandong sudah memiliki ciri-ciri tersebut. Perlu dicatat bahwa spesialisasi anatomi seperti itu perlu isolasi jangka panjang untuk terbentuk. Jadi sepertinya harimau ngandong bukanlah pendatang baru. Hipotesis itu kemudian dibantah oleh Hettler dan Vollmer yang kemudian mengajukan hipotesis baru bahwa peningkatan ukuran tubuh terjadi karena adanya persaingan dengan hiperkarnivora lain, terutama hyena berwajah pendek, Pachycrucuta bevryrostris. Persaingan ini dapat memaksa suatu spesies berevolusi untuk berukuran lebih besar atau sebaliknya menjadi lebih kecil. Selain hyena, yang mungkin akan membuat kalian terkejut adalah keberadaan saber-tooth cat di Pulau Jawa, Homotherium ultimum, dan Hemimacrairodus zwierziki, serta anjing purba berukuran besar Megasion merriami yang tampaknya juga menjadi pesaing langsung bagi harimau purba di pulau ini. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Memang klaim ukuran besar harimau ngandong didukung oleh penelitian, namun tetap masih perlu penelitian lebih lanjut dari hipotesis ini. Sayangnya fosil harimau ngandong terbatas, membuatnya sulit dipelajari. Belum lagi di Indonesia, bidang ilmu semacam ini kurang disorot. Bahkan dalam video ini, kita lebih banyak merujuk pada penelitian dari luar negeri karena referensi dari peneliti lokal masih sangat terbatas. Semoga video ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kalian yang ingin meneliti kehidupan purba di Indonesia. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.